Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu kembali dalam ibadah virtual Gereja Yesus Gembala. Mari pada saat ini kita satukan hati kita masuk ke dalam doa. Terima kasih Bapa Surgawi atas berkat rahmat-Mu, anugerah-Mu di sepanjang hidup kami. Saat ini kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan, menyembah-Mu, memuji nama-Mu, dengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati dan menyertai jalannya ibadah ini dari awal hingga akhir. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita naikkan pujian bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Mari sama-sama kita naikkan pujian bagi namanya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Janji-Mu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan katakan beribu-ribu. Beribu-ribu di kiri, berlaksa di sisi kananku. Ku tahu janji-Mu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Dia selalu bersama kita, selalu ada di sisi kita. Amin. Mari dengan percaya, sama-sama katakan. Takkan pernah goyah keyakinan pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Sumber kemenangan, jalan sumber kemenangan kita. Sumber kemenangan, Kaulah kuatku. Haleluya. Sungguh Engkaulah sumber kekuatan hidup kami. Amin.
Mari sama-sama, saudara-saudara, naikkan suaramu, angkat suaramu. Mari kita bermazmur bagi nama Dia. Sungguh kasihnya tiada duanya. Mari kita nyanyikan lagu ini. Haleluya. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Sungguh kasih-Mu tiada duanya Tuhan. Haleluya. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini. Kau sanggup mengubahkan, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Yesus, Kau ku kagumi, Kau ku kagumi dalam setiap hati kami Tuhan. Kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu sungguh tiada duanya Tuhan. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Mari sembah nama-Nya. Kasih-Mu, mari angkat suaramu, naikkan pujian, Kasih-Mu mazmur. Bapa. Mari sembah. Sungguh kasih-Mu tiada duanya Tuhan. Kasih-Mu melingkupi setiap daripada kami. Sungguh besar anugerah-Mu
dalam hidup kami. Kau sanggup ubahkan hidup kami menjadi baru. Hati kami menyembah. Haleluya. Kau ubahkan hidupku. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu. Kasih-Mu-lah yang mengubahkan setiap hidup kami. Kami sungguh mengucap syukur memiliki Tuhan seperti Engkau. Kami mau membawa puji sembah, hormat kami hanya untuk-Mu. Mari sama-sama kita bawa yang terbaik untuk Tuhan. Mari sama-sama angkat suaramu. Segala puji sembah ku naikkan bagi Dia. Hormat serta syukur kuasanya kekal. Ku angkat tanganku memuji nama-Nya. Haleluya. Haleluya. Segala puji sembah ku naikkan bagi Dia. Hormat serta syukur kuasanya kekal. Ku angkat tanganku memuji nama-Nya. Haleluya. Haleluya. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi. Segala puji sembah ku naikkan bagi Dia. Hormat serta syukur kuasanya kekal. Ku angkat tanganku memuji nama-Nya. Haleluya. 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 Shalom Bapak Ibu saya sekalian, selamat datang di ibadah virtual Gereja Yesus Gembala. Sudah masuk di minggu ketiga bulan Juni, ada di dalam tema pribadi yang menyembah. Setiap kita pasti dituntun dan dipimpin untuk menyembah Tuhan kita. Biarlah di bulan-bulan Juni ini kita belajar mengenai penyembahan yang benar, sehingga kita ini boleh menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Mari kita tunduk kepala, kita siapkan hati untuk berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pada kesempatan kali ini. Biarlah hamba-Mu dalam kelemahan keterbatasan yang Kau pakai, kami adalah penyembah-penyembah-Mu. Biarlah kami boleh mengenal Engkau di dalam roh dan kebenaran. Biarlah Injil-Mu membebaskan setiap kami, menguatkan setiap kami. Berkati setiap umat-Mu dalam keseharian kami, dalam segala problem kami, dalam kelemahan kami. Biarlah kuat kuasa-Mu yang menaungi kami. Berkati kami dengan tanah hati yang subur, sehingga kami ini boleh berbuah berkali-kali lipat di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap sambut firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar? Sudah masuk di minggu ketiga bulan Juni. Saya harapkan kita semua dalam keadaan baik-baik. Mari kita simak firman Tuhan dalam kesempatan kali ini, yaitu penyembahan yang melegakan. Dalam kehidupan kita sering sekali mengalami yang namanya kesesakan. Bahkan kita sebagai orang Kristen, kita tahu bahwa kita adalah seorang pemenang. Kita dipilih, dituntun Tuhan menjadi umat-umat yang diberkati. Tapi nyatanya kehidupan kita seringkali menjadi kehidupan yang penuh kesesakan, penuh masalah. Sehingga dalam kehidupan kita, meskipun kita udah dengar banyak firman Tuhan, meskipun kita sudah mendengar banyak sekali apa yang hamba Tuhan katakan, kita baca firman Tuhan sendiri, tapi kenapa kehidupan kita tidak mendapatkan kelegaan? Justru kita ini merasa lelah dalam kehidupan kita. Mari kita buka firman Tuhan sebagai dasar kebenaran pada kesempatan kali ini, yaitu ada dalam Yohanes pasal 4 ayat yang keempat
ayat yang ke-13 dan 14. Yohanes pasal 4 ayat 13 dikatakan demikian. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan jadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, ini adalah kisah di mana Yesus pada waktu itu ingin kembali ke Nazaret dan dia ingin melakukan pelayanan di sana. Yang terjadi adalah dalam perjalanan dari Yerusalem ke Nazaret, dia melalui Samaria. Samaria adalah sebuah kota dan di situ Yesus bertemu dengan wanita Samaria. Yang menarik adalah demikian. Kisah ini sering bercerita mengenai penyembahan di dalam kehidupan kita. Di situ dikatakan bahwa Tuhan itu menghendaki penyembah yang benar, yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Akan bangkit penyembah-penyembah yang seperti demikian. Nah, di sini kita melihat Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita seharusnya kita ini adalah orang Kristen yang sudah ditebus, yang sudah dimenangkan oleh salib Kristus, yang di dalam kehidupan kita dilayakkan untuk datang kepada bait-Nya, datang kepada hadirat-Nya, dan kita bisa meminta segala macam yang kita butuhkan. Tetapi dalam kenyataannya justru kita sering kalah dalam keadaan kita. Kita sudah berdoa lama sekali dan tidak ada jawaban. Dan nampaknya dalam kehidupan kita, pergumulan kita nggak selesai-selesai. Dari pergumulan yang satu kepada pergumulan yang lain. Dan nampaknya kehidupan kita, aduh Tuhan, aku ini udah hidup benar, aku sudah melayani, aku sudah baca Alkitab, aku sudah beribadah. Mungkin Bapak Ibu Saudara, Tuhan, memang aku sedang dalam kekecewaan, mungkin aku sedang meninggalkan Engkau, mungkin aku jauh dari Engkau. Tapi kita sering mengalami kelelahan dalam kehidupan kita. Penyembahan harusnya menjadi sebuah jawaban di mana kita ini akan mendapatkan kelegaan. Tapi nampaknya kalau kita tidak mengerti apa yang Yesus bicarakan mengenai air yang hidup, yang ditaruh dalam kehidupan kita, dan air itu akan memancar senantiasa dalam kehidupan kita, maka kita nggak tahu esensi dalam kehidupan kita yang dituntun dipilih sebagai seorang penyembah dalam Kristus. Karena Yesus di sini ingin membuat kita ini tercelik supaya kita jangan sampai mengalami keputusasaan, jangan sampai dalam kehidupan kita mengalami beban yang tidak selesai-selesai. Bahkan kehidupan kita bilang, aduh hidup ini kok berat ya Tuhan, hidupku kok banyak masalah ya Tuhan. Semua orang pasti punya masalahnya, semua orang pasti punya bebannya, karena Tuhan taruh beban dalam kehidupan kita supaya kita ini makin bergantung sama Dia. Problemnya adalah bagaimanakah kita menyembah Dia. Nah, di sini ada dua hal yang menarik Bapak Ibu Saudara saat Yesus di Samaria. Dia bertemu dengan perempuan itu dan membicarakan ada dua hal yang penting. Yang pertama adalah mengenai air. Air ini ada di dalam percakapan antara Yesus dan perempuan Samaria, karena pada waktu itu siang hari, Yesus ada di kota Sikar. Kota Sikar ini kira-kira jauhnya adalah 45 km dari Yerusalem. Kota Sikar ini ada di daerah Samaria. Nah, pada waktu di tempat yang bernama Sikar ini, Yesus duduk siang hari dan menunggu wanita ini datang. Kemudian saat datang, wanita ini adalah wanita yang ingin menimba atau mengambil air dari sumur. Air ini adalah air yang biasa saja, karena dalam kehidupan kita, air merupakan hal yang penting dan hal yang kita butuhkan dalam keseharian. Saya ingat waktu saya kecil, kira-kira umur ya mungkin 9-10 tahun, di belakang rumah saya itu ada perumahan yang mempunyai sumur bersama. Nah, di situ untuk mengambil air dari sumur itu diperlukan yang namanya timba atau sebuah gentong, sebuah ember, ciduk gitulah, dan terbuat dari plastik dan ada katrol di atasnya. Orang yang menginginkan air pada waktu itu tinggal dia datang ke sumur itu dan dari sumur itu diambillah air di timba. Kalau kita lihat di Indonesia, sumur itu biasanya bisa kedalaman 9 meter, 18 meter, 20 meter, bahkan mungkin ada yang lebih dari 20 meter. Tetapi ini di daerah gurun pasir, di kota di mana di situ air itu menjadi sebuah hal yang susah. Dan di sini sumur itu terlalu dalam. Bapak Ibu Saudara, di sini sumur nggak segampang di Indonesia. Di sini sumur itu menjadi tempat di mana orang itu
membutuhkan sesuatu yang penting, kemudian dia harus pergi ke tempat itu dan mengambil air itu. Nah, wanita ini datang ke sumur siang-siang. Seorang wanita ini adalah wanita yang harusnya kalau ingin menimba ya jangan pas panas-panas, jangan pada waktu panas, tetapi pada waktu matahari sudah tidak begitu terik. Harusnya sore hari mungkin jam 4, jam 5 kemudian baru ambil. Wanita ini menghindari kerumunan dari orang yang ingin mengambil air dari sumur itu, dan wanita ini ingin tidak diganggu. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini kita melihat air itu menjadi bagian penting dalam kehidupan kita, termasuk juga dalam kehidupan penyembahan kita. Kita harus tahu bahwa kehidupan penyembahan kita adalah kehidupan yang perlu sekali menyembah. Banyak orang menyepelekan yang namanya menyembah di dalam roh dan kebenaran, kita beribadah sama Tuhan, kita memfokuskan hati kita sama Tuhan. Nah, di sini kita belajar penyembahan kita adalah sesuatu yang penting bagi kehidupan kita. Orang yang tidak menyembah dia akan kehausan, dia akan membutuhkan satu aliran yang melegakan. Saya ingat pada waktu saya sering olahraga, sehabis olahraga saya punya kebiasaan yaitu minum air dingin. Nah, air dingin yang saya minum ini begitu melegakan, begitu menghilangkan lelah saya. Harusnya sebuah air itu bersifat demikian, melegakan, menghilangkan haus, menghilangkan dahaga, dan memberikan satu kekuatan, satu refresh yang baru, satu hal yang menyegarkan. Penyembahan kita harus menjadi sebuah hal yang menyegarkan dalam kehidupan kita. Penyembahan harus membuat kita ini bebas, kita ini dilepaskan dari sebuah hal yang kita sedang ada dalam pergumulan. Yang kedua, pada waktu Yesus bertemu dengan wanita Samaria ini adalah ada pembicaraan mengenai sebuah gunung. Nah, dikatakan bahwa dalam Yohanes pasal yang ke-4 ayat yang ke-22 dan 23. Yohanes pasal 4 ayat 20 dikatakan demikian, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Nah, di sini kita melihat Bapak Ibu Saudara bahwa perempuan Samaria ini sadar sekali bahwa dalam kehidupan orang itu perlu beribadah. Meskipun wanita Samaria ini adalah wanita yang sangat-sangat hidupnya tidak benar di hadapan Tuhan, kalau bisa dilihat dari apa yang dilakukan. Dia punya 5 suami, dan yang didapati tidur pada waktu itu sebelum dia ke sumur itu adalah bukan suaminya yang sah. Wanita ini adalah wanita yang mungkin Bapak Ibu Saudara katakan tidak bermoral, tetapi pada waktu dia datang kepada sumur dan dia bertemu dengan Yesus, Yesus tidak berkata mengenai apa yang menjadi pergumulan dosanya, tetapi Yesus tahu apa yang menjadi kebutuhan dalam hidupnya. Dan disitulah ada sebuah perkataan bagaimana wanita ini harus dibebaskan dari masalahnya, dia dibebaskan dari dosanya. Dan pada waktu itu terjadi percakapan mengenai bagaimana orang yang tidak layak itu dilayakkan di hadapan Tuhan, dan bagaimana orang yang gak layak itu bisa menyembah. Kalau kita lihat bagaimana penyembahan dalam perjanjian lama, itu adalah orang datang untuk meminta ampun, meminta pengampunan di dalam Tuhan supaya hidupnya dilayakkan kembali. Dan setiap tahun sekali orang-orang di Yerusalem, orang-orang yang percaya akan penebusan, dia memberikan korban curahan. Demikian juga wanita Samaria ini juga beribadah. Dia di situ juga meminta ampun, dia meminta satu pengampunan di dalam setiap ibadahnya. Nah, menariknya adalah di Samaria ada yang namanya Gunung Gerisim. Gunung Gerisim ini adalah gunung tempat di mana Musa itu memberikan berkatnya. Ulangan pasal yang ke-11 ayat 29 itu dikatakan demikian, Musa berkata, jadi apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke negeri yang kau masuki untuk mendudukinya, maka engkau harus mengucapkan berkat di atas gunung Gerisim dan kutuk di atas gunung Ebal. Ini adalah kisah di mana Musa itu memberikan berkat setelah masuk ke kota Samaria di gunung Gerisim. Samaria ini adalah orang-orang yang separuhnya orang Yahudi itu benci. Kenapa? Karena di gunung Gerisim ini ternyata ada sebuah tempat kuil penyembahan, tempat yang seperti bait Allah, di mana di situ orang-orang itu menyembah dan dia memberikan satu ritual untuk dia meminta pengampunan dosa dan juga meminta berkat. Dan ini yang menjadi hal di mana wanita ini mengerti sekali bahwa penyembahan itu butuh satu tempat, butuh satu tujuan, butuh satu apa yang harus diminta. Dalam kehidupan kita juga demikian Bapak Ibu Saudara, bahwa kita seringkali datang ke gereja, datang ke Tuhan, datang ke gedung gereja maksud saya.
datang ke Tuhan dan kita ada dalam hadiratnya, kita berdoa, kita ini punya satu tujuan, yaitu meminta ampun atas dosa kita dan meminta sebuah berkat dalam hadirat Tuhan. Hal tersebut tidaklah salah, tetapi lihat bagaimana perkataan Yesus. Yohanes pasal 4 ayat 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Bapa menghendaki penyembah di dalam roh dan kebenaran. Sedangkan kita ingat bagaimana caranya kita beribadah ini mirip banget sama wanita Samaria ini. Kita datang ke gedung gereja, kita di situ menaikkan sebuah pujian, dengerin firman Tuhan, kasih persembahan, mungkin pulang kita merasa, aku sudah menyembah Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, problem di dalam penyembahan kita. Ini yang jadi problem. Yang menjadi problem utama, yang pertama dalam penyembahan kita adalah kita menyembah karena sebuah kebutuhan. Saya ulang ya, problem penyembahan yang pertama adalah kita menyembah Tuhan karena sebuah kebutuhan. Tadi dikatakan bahwa wanita Samaria ini datang ke sumur, dia pengen air, dan Yesus tawarkan justru, aku ingin memberikan kepadamu satu air yang hidup, dan kalau air itu ada dalam hidupmu, air ini akan menimbulkan satu mata air dalam kehidupanmu yang tidak akan berhenti-henti. Beda sekali saat kita datang ke dalam sebuah air, mata air, dan kemudian kita menimba dalam sumur, kita menimba sumur itu dan kita membutuhkan air yang di dalamnya. Kontras sekali dengan air yang ada dalam sumur dan air yang Yesus tawarkan. Kita seringkali menjadi orang yang datang ke sumur. Kita ibaratkan Tuhan itu seperti sumur kita. Kita ibaratkan hadirat Tuhan itu seperti mata air kita, yang kalau kita butuh kita datang, kita ambil. Itulah problem kita yang pertama. Kita datang sama Tuhan hanya ingin mempunyai satu tujuan, kebutuhan kita dipuaskan. Kita membutuhkan satu tujuan supaya kita lega. Kita menyembah Tuhan supaya kita ini dilepaskan dari problem kita, dari sakit kita. Kita nggak pernah datang sama Tuhan untuk meminta Tuhan itu tinggal dalam hidup kita, sehingga hidup kita ini menjadi sebuah kehidupan yang nyata yang memberkati orang. Makanya Yesus katakan bahwa dalam Matius pasal 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bagaimanakah caranya kita lega? Saat kita haus, kita pasti butuh air. Air yang seperti apa dulu yang kita butuhkan? Bukan air jasmani yang seperti air di sumur, tetapi sebuah air rohani yang hidupnya tidak akan mati. Sebuah air yang membuat melimpah dalam kehidupan kita. Ada firman Tuhan katakan, jagalah hatimu, jagalah hidupmu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah akan memancar kehidupan. Kalau dalam kehidupan kita, kita jaga kehidupan kita, jaga hati kita, dan air yang Tuhan taruh itu ada dalam kehidupan kita, kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Kemudian Yesus mengatakan demikian, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Ini yang menarik Bapak Ibu Saudara. Kita sering membaca Matius pasal 11 ini hanya berhenti di ayat 28. Marilah yang letih lesu berbeban berat datang kepadaku dan aku akan memberi kelegaan. Enak banget kayaknya firman Tuhan ini. Kayaknya kita datang sama Tuhan, kita ada di dalam hadirat Tuhan, kita minta Tuhan, kayak semua problem kita akan selesai. Semua yang kita pergumulkan akan beres begitu saja. Ayat ke-29 sering kita lupakan. Karena Tuhan katakan juga, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan dapat ketenangan. Kita seringkali capek, kita seringkali lelah, karena kita datang sama Tuhan, kita serahkan beban hidup kita datang sama Tuhan dengan hati yang hancur. Itu nggak salah. Salahnya adalah saat kita datang sama Tuhan, kita yang menjadi orang atau pribadi yang memiliki otoritas di atas Tuhan, dan kita memerintah Tuhan seperti apa yang kita mau, sehingga kehidupan kita itu tidak di dalam kendali Tuhan, tetapi Tuhan itu seakan-akan dalam kendali kita. Kita berpikir gini, Tuhan aku sakit, sembuhkan aku. Bukan begitu caranya Bapak Ibu Saudara. Saat kita sakit, kita datang pada Tuhan, Tuhan aku mengalami sakit, jamahlah, sembuhkan aku.
Dan hasilnya bukan seperti yang kita mau. Biar Tuhan yang menjawab. Tuhan bukan ada di bawah otoritas kita, tetapi kita ada di bawah otoritas Tuhan. Makanya Yesus katakan, pikulah kuk yang aku pasang kepadamu dan belajarlah kepadaku, karena aku ini lemah lembut dan aku ini adalah rendah hati, dan jiwamu akan mengalami ketenangan. Dalam kehidupan kita, belajarlah kita ini untuk tunduk dalam otoritas Tuhan. Penyembahan kita problem utamanya adalah kita nggak mau tunduk dalam otoritas Tuhan. Kita datang, kita udah punya pikiran kita udah punya kemauan kita hanya gali sumur. Tuhan kayak sumur, kita dapatkan air, kira-kira dapat mujizatnya, dapat berkatnya, dapat apa yang kita mau, selesai gitu aja. Problem kita yang pertama dan yang terutama adalah kita nggak mau datang sama Tuhan dan belajar untuk menurut di dalam hadirat Tuhan. Banyak di antara kita capek, kenapa? Karena doanya nggak dijawab. Banyak kita kecewa sama Tuhan karena apa yang kita minta nggak kita dapatkan. Bahkan kita kecewa sama Tuhan karena Tuhan nggak beri apa yang kita mau. Dan kemudian kita protes sama Tuhan. Tuhan katanya datang sama engkau lega. Tuhan katanya datang sama engkau nggak ada masalah. Tuhan katanya engkau adalah Allah yang membuat mujizat. Kemana engkau Tuhan? Penyembahan kita bukanlah seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Kita datang ke air yang hidup, sehingga air yang hidup itu masuk dalam kehidupan kita, dan kita dirubahkan menjadi kehidupan yang lega, yang sudah cukup, yang sudah puas dengan Yesus. Kadangkala kehidupan kita pikir, yang namanya Tuhan itu kalau aku minta dalam iman pasti dikabulkan. Iman bukan bercerita tentang memaksa Tuhan mengerti kita, tetapi iman bercerita tentang penyerahan diri kita dan kita mengerti rencana Tuhan. Itulah iman, jangan dibalik-balik mengenai iman. Hal yang kedua, apa yang jadi problem kita menyembah Tuhan tapi nggak mengalami kelegaan? Problem yang kedua adalah kita ini memisahkan hidup kita, mengkotak-kotakkan hidup kita antara apa itu penyembahan dan apa itu kehidupan di luar penyembahan kita. Makanya tadi wanita itu bilang, Tuhan, nenek moyang kami itu ke gunung. Gunung apa? Gunung Gerizim. Di sana tempat kami menyembah. Karena secara arkeolog di situ memang ada sebuah bait Allah yang kedua yang dibangun oleh orang Samaria pada zaman Perjanjian Lama, pada zamannya Yotam, dan kemudian itu dihancurkan pada tahun sekitar 126 sebelum Masehi oleh Yohanes Sirkapus, dan kemudian itu menjadi sebuah kebiasaan orang Samaria dari lama sampai pada zamannya Yesus. Dan disitulah yang namanya orang Samaria itu udah beribadah lama. Setiap kali beribadah dia pisahkan hidupnya. Kalau dalam hidup biasanya ya udah hidup seenaknya, tetapi pada waktu ke bait yang dimana dia ada di gunung, dia baru beribadah sama Tuhan. Sama dengan kita seringkali menjadi orang-orang yang hidupnya adalah datang ke gereja dan memisahkan kehidupan pekerjaan kita, kehidupan keluarga kita, kehidupan yang di luar gereja, di luar tempat gedung di mana kita ini memuji, menyembah dan mendengarkan firman Tuhan, sehingga kita ini mengkotak-kotakkan kehidupan kita. Beda dengan apa yang Yesus mau. Paulus mengerti sekali apa arti penyembahan. Dalam 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-19 dikatakan demikian, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milikmu sendiri. Paulus tahu sekali yang namanya penyembahan, yang namanya kehidupan memuji, menyembah Tuhan itu bukan di sebuah tempat, di sebuah gedung, di sebuah situasi yang hanya 2 jam, 1 jam atau berapa durasinya, yang mana dari awal ada doa pembuka, lagu penutup, dan kemudian ada firman Tuhan, persembahan, dan pulang. Itu sebuah liturgi, sebuah ibadah, iya. Liturgi sebuah penyembahan bersama, iya. Tetapi kehidupan yang menyembah bukan hanya 2 jam dalam setiap minggu. Bahkan mungkin sekarang berubah pada zaman new normal ini, 45 menit, 1 jam 15 menit. Bagaimana kita nonton YouTube mengenai ibadah, ini bukan penyembahan kita. Ini dimana kita mendapatkan penyegaran rohani. Dan kemudian
Kita mengkotak-kotakkan yang namanya penyembahanku ya saat aku hari Minggu lepas dari pekerjaan dan kemudian aku mempersiapkan hatiku untuk memuji menyembah Tuhan, untuk ikut ibadah online, untuk aku datang ke gereja mungkin. Itu bukan penyembahan kita. Penyembahan kita adalah bercerita mengenai air hidup yang ada dalam kita yang menyebar dan dirasakan oleh orang-orang di luar sana, orang-orang yang tidak kenal Kristus, dan kita menjadi duta-dutanya Tuhan. Bagaimanakah kita menjadi penyembah yang benar adalah, dan dalam roh dan kebenaran adalah, kita ini jangan mengkotak-kotakkan hidup kita. Saat kita ada Tuhan dalam hidup kita, saat ada Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, bahkan Paulus mengatakan, kamu bukanlah kamu lagi, kamu itu sudah dibayar lunas, hidupmu itu ada di dalam tangan Tuhan, hidupmu itu dipakai oleh Tuhan. Maka dari itu kalau kita tahu bahwa kita adalah bait Roh Kudus, kita adalah gereja Tuhan. Gereja itu bukan gedung, gereja itu manusianya. Gedung gereja tanpa manusia dia hanyalah gedung. Tetapi manusia yang gak punya gedung, dia tetap gereja. Sama seperti kita yang sedang beribadah online ini. Gimana gereja? Baik, karena kita adalah gereja. Kita harus bangun kehidupan penyembahan kita, baik secara tubuh, secara jiwa, secara roh. Kita harus bangun itu. Dan yang namanya penyembahan yang tidak mengkotak-kotakkan adalah kita membawa hidup kita sebagai duta-dutanya Allah di mana kita bekerja. Kenapa seringkali kita capek? Kita capek karena dalam kehidupan pekerjaan kita, kehidupan keluarga kita, mungkin kehidupan pribadi kita nggak bawa nilai Kristus. Dan saat kita datang di mana kita beribadah, kita ini berusaha merubah terus. Kita nggak pernah tanamkan nilai Kristus dalam kehidupan kita itu. Anda mau mengalami kelegaan, Anda mau mengalami yang namanya sebuah kelepasan, sebuah pertolongan Tuhan, bawa Tuhan dalam setiap segi kehidupan kita dan lakukanlah perintahnya. Dalam pekerjaan kita mungkin tadinya kita cuma bergumul dalam pekerjaan kita minta bantuan sama Tuhan. Setelah dalam pekerjaan kita tahu pergumulan, setiap minggu, mungkin setiap pagi kita cuma doa, Tuhan tolong pekerjaanku. Bukan gitu caranya membawa yang namanya Tuhan itu untuk menyelesaikan pekerjaan kita. Bagaimana Tuhan menyelesaikan pekerjaan kita adalah kita percaya nilai-nilai Kristus, nilai-nilai Injil untuk kita terapkan dalam pekerjaan kita. Susah memang. Tetapi kalau Anda ingin mengalami kelegaan, lakukanlah itu. Kenapa kita frustasi, kenapa kita lelah dalam keluarga kita? Seringkali kita ini tidak bisa mendapatkan damai sejahtera, kita tidak mendapatkan jawaban dalam keluarga kita. Karena kita seringkali bawa permasalahannya cuma kepada Tuhan supaya Tuhan selesaikan, tapi kita nggak pernah mau bawa Tuhan untuk hadir dalam keluarga kita, berdoa bersama keluarga kita, menyembah bersama keluarga kita. Mungkin kita nggak mau yang namanya bangun mesbah keluarga, sehingga keluarga kita nggak pernah selesai problemnya. Problem personal kita, mungkin kita punya penyakit, kita punya pergumulan, kita punya sesuatu yang menjadi pergumulan pribadi yang orang lain nggak tahu. Dan kemudian kita doa, Tuhan tolong aku, orang lain nggak tahu, hanya Kau yang tahu. Biarkan Tuhan masuk dalam kehidupan kita dan Dia rubah kita. Dengan cara bagaimana? Dengan cara biarlah firman Tuhan itu hidup dalam kita dengan kita melakukannya. Orang yang cuma meminta dan tidak pernah memberi, dia akan capek. Saat kita minta sama Tuhan, bagaimanakah kita memberinya adalah dengan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Karena berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan itu. Bahkan Alkitab katakan firman Tuhan itu seperti kaca. Saat kita ngaca di firman Tuhan, iya aku salah. Tetapi saat kita lupa, kita tinggalkan firman Tuhan, kita lupa lagi apa kesalahanku, apa yang harus aku lakukan. Justru di dalam kehidupan kita ini perlu sekali melakukan firman Tuhan di dalam setiap segi kehidupan kita. Sehingga kita ini sebagai orang yang menyembah Tuhan, bukan cuma menyembah di dalam waktu tertentu, situasi tertentu, kondisi tertentu, tetapi kita selalu menyembah di dalam setiap gerak-gerik kita. Dalam 24 jam, 7 hari, 365 hari dalam setahun, setiap detik kita menyembah Tuhan. Inilah yang disebut dengan penyembahan.
Tadi problemnya, yang pertama, jangan jadikan Tuhan sebagai sumur jawaban doa, tapi jadikan Tuhan air kehidupan yang masuk dalam kehidupan kita, yang melegakan kita dan yang meluap dari kehidupan kita. Jagalah segala hidup kita dengan kewaspadaan, hati kita dengan kewaspadaan. Jagalah hidup kita dengan firman Tuhan, sehingga hidup kita ini memancar banyak sekali Injil dari kehidupan kita, karena kita adalah Injil yang ditulis bukan dengan batu tetapi dengan roh yang hidup, yaitu roh Allah. Yang kedua adalah jangan kotak-kotakkan hidup kita. Kalau nilai Tuhannya cuma cocok di gereja, pekerjaan gak cocok, di keluarga gak cocok, udah gak up to date, dalam kehidupan kita, personal, pergumulan kita gak cocok. Dari dulu problem manusia sama aja, gak pernah berubah, dan Tuhan itu selalu setia menolong kita. Kalau Paulus katakan bahwa engkau telah dibayar lunas, dan dengan darah yang engkau dilayakkan, dan kamu bukanlah milikmu sendiri, betapa bahagianya kita memiliki seorang Tuan, seorang Tuhan pribadi yang berkuasa penuh dan berdaulat penuh untuk melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita, dan dia sangat baik. Kalau dia jahat, kita patut khawatir, tetapi dia baik sekali. Kalau ada seorang sahabat yang mau mati demi orang yang benar, itu sahabat biasa. Tetapi jarang atau tidak ada sahabat yang mau mati buat orang yang tidak benar. Itulah Tuhan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, bawa nilai-nilai penyembahan itu dalam setiap kehidupan kita. Jangan sampai kehidupan kita ini menjadi kehidupan yang kosong, penyembahan yang tidak membuat kita lega dan membuat kita lelah. Mari kita berdoa, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih sudah mendengarkan firman-Mu. Mampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Jadikan kami ini penyembah-penyembah yang hidup, yang di dalam roh dan kebenaran. Di dalam kami ada air yang hidup itu. Biarlah kami menjadi berkat bagi orang sekitar kami. Mampukan kami Tuhan, untuk kami juga boleh belajar dari apa yang Kau mau Tuhan. Kami tunduk dalam otoritas-Mu, dalam pekerjaan kami, dalam keluarga kami, dalam pergumulan pribadi kami Tuhan. Kami tahu Engkau sanggup lepaskan. Engkaulah Allah yang menjadi jawaban hidup dalam kehidupan kami. Berkati kami satu persatu Tuhan. Biarlah Engkau yang berkuasa atas kami, bukan kami lagi yang berkuasa atas kehidupan kami. Kami tunduk dalam tangan-Mu Tuhan, untuk Kau bentuk sesuai dengan apa yang Kau mau. Dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Biarlah kami terima berkat-Mu. Mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, biarlah kami ini boleh menerima berkat jasmani, jiwani, rohani dalam keluarga kami, pekerjaan kami, dalam studi kami, dalam pelayanan kami, dan komunitas kami. Diberkatilah Engkau dengan kehidupan kekal. Diberkatilah Engkau dengan hikmat ilahi. Diberkatilah Engkau dengan kekuatan dan pengharapan kekal. Diberkatilah Engkau dalam kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Diberkatilah Engkau selalu dalam damai, sejahtera, dan sukacita. Berkatilah Engkau dalam terang kasih dan iman sejati. Dialah Tuhan yang tidak berubah sekarang dan selamanya, yang menghadapkan wajahnya padamu dan menyertai Engkau selamanya untuk memberitakan kabar baik sampai ke ujung dunia. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pulanglah dan terimalah berkat anugerah pemeliharaan kekal dari Allah Bapa, berkat rahmat pemulihan dari Tuhan Yesus Kristus, berkat pertolongan dan hiburan kekal dari Allah Roh Kudus dalam kehidupanmu dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali sampai kemuliaan. Semua percaya katakan haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, ibadah sudah selesai. Biarlah kita tetap semangat, kita tetap menjaga kehidupan kita, biar dalam kehidupan kita memancar berkat Tuhan dan kita boleh memberkati orang-orang sekitar kita. Sampai ketemu di ibadah selanjutnya, dan biarlah kita ini tetap boleh menjadi berkat, kita tetap kuat di dalam Tuhan. Selalu jadi penyembah yang benar dalam kehidupan pribadi kita, dalam kehidupan keluarga kita, pekerjaan kita, studi kita. Biarlah Tuhan yang menolong dan memampukan kita untuk memberikan kita sebuah kelegaan. Sampai ketemu di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Tetap kita menyembah sebagai orang yang sudah dituntun dan diberkati Tuhan. Sampai jumpa. Tuhan Yesus berkati.